يفقهوا قولي فتاه يا علي بكل عباد. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'mati syahri Ramadan wa kataba alaina siyama wasilatan lidafa'il sayyiati wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraru bi rububiyyatihi wa jalalihi wa izzatihi. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqihi min insihi wa jinnih. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ibdali amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Wa qala aidan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidina wasyakidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang dengan rahmat serta inayahnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan yang agung, bulan yang sangat dinanti-nantikan serta dirindukan kedatangannya oleh orang-orang hamba-hamba yang taat. Kita sekarang ini sudah berada dalam fase yang ketiga dari bulan Ramadan, yakni idkun minan nar. Pada bulan ini banyak mengandung pendidikan serta pengajaran untuk kebaikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Dan pada bulan ini juga terdapat banyak kelebihan-kelebihan yang tidak ada di bulan-bulan lainnya. Kini kita sedang melaksanakan amar perintah Allah dan titahnya Allah Subhanahu wa taala, salah satu rukun Islam yang kelima yang perintahnya termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah aku wajibkan kepada orang-orang yang terdahulu dari kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita pahami bersama
bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia lagi agung, bulan yang banyak mengandung kelebihan-kelebihan daripada bulan-bulan lainnya. Di antara kelebihan bulan Ramadan adalah yang pertama, diwajibkannya kita berpuasa. Termaktub dalam Al-Quran perintahnya, Al-Baqarah 183. Jika kita mengambil hikmah dan pelajaran mengapa kita diwajibkan untuk berpuasa Ramadan, ada 3 hikmah dari puasa yang kita sedang laksanakan ini, yakni puasa Ramadan. Yang pertama adalah faidah ruhinah. Yang kedua faidah ijtimaiyah. Dan yang ketiga adalah faidah sihsiyah. Di antara manfaat ruhiyah adalah puasa mendidik dan menempa kita agar tertanam sifat sabar, mengekang hawa nafsu, dan membuat kita untuk selalu bersikap dan berkarakter takwa dalam segala keadaan. Tujuan puasa adalah membina kita untuk menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, itulah tujuan puasa dilihat dari segi ruhaniyah. Kemudian dari segi faidah ijtimaiyah. Yang kedua, sosial kemasyarakatan. Puasa Ramadan adalah kita ditempa dan dibiasakan untuk hidup tertib, disiplin, rukun, damai, dan bersatu padu. Puasa juga mengajarkan kita tentang keadilan dan kesetaraan di antara sesama umat manusia, antara yang kaya dan yang miskin, seorang pejabat dan rakyat jelata, pengusaha dan karyawan, semuanya mereka wajib berpuasa sekiranya sudah memenuhi ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratannya. Kemudian yang ketiga, faidah sihsiyah. Ditinjau dari segi kesehatan, dari segi medis, puasa Ramadan adalah membersihkan usus-usus dan pencernaan yang terus-menerus beraktivitas. Bapak dan saudara, menurut medis, menurut kesehatan, kalaulah kita makan satu hari, makan pagi saja, itu dicerna oleh usus kita selama 5 jam. Kalaulah kita puasa, kalaulah kita makan sarapan pagi jam 7, maka baru selesai dikerjakan oleh usus sampai jam 12 siang. Kemudian jam 1 kita makan siang, diternak lagi oleh usus itu selama 5 jam. Berarti jam 5 sore baru berhenti itu usus. Makan malam, tambah lagi 5 jam. Kapan dia akan sehat? Oleh karena itu, puasa Ramadan mendidik kita untuk menjadi orang yang sehat. Sumu tasihu, berpuasalah kamu, nanti kamu akan menjadi sehat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan bulan Ramadan yang kedua adalah diturunkannya Al-Quran.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang padanya diturunkan Al-Quran untuk petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mana yang hak dan mana yang batil. Al-Quran adalah kitab suci yang dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan untuk kebahagiaan manusia, sebab di dalamnya berisikan tazkirah, peringatan-peringatan, pedoman hidup, petunjuk ke arah bahagia dunia dan akhirat bagi orang yang mau memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Al-Quran bukanlah kumpulan skripsi, karangan-karangan manusia atau buah pikiran manusia. Ia adalah firman serta wahyu kalamullah, Tuhan pencipta alam semesta, dan pasti dijamin kebenarannya dan dijamin keasliannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati baca Al-Quran. Satu huruf saja tidak pas hurufnya, maka hancurlah bacaannya, maka hancurlah maknanya. Contohnya Bapak dan Saudara, ini contoh saja. Bismillah saja. Kalau bismillah pakai hak kecil, Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau bismillahnya pakai hak besar, Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah yang Maha menurunkan penyakit, yang menurunkan bala bencana. Itu cuma hak saja bedanya antara hak kecil dan hak besar. Oleh karena itu, tidak ada seorang manusia pun di alam dunia ini yang sanggup merubah Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dengan demikian, pantaslah kalau kita hormati dan Al-Quran kita baca, serta kita pahamkan, serta kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, surga rindu kepada 4 orang macam manusia. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar wa qiraatul Qur'an wa hifzil lisan wa amil ji'an wa saumu Ramadan. Surga sangat merindukan kepada 4 macam manusia. Yang pertama, pembaca Al-Quran. Yang kedua, pemelihara lisan dan ucapan yang keji dan kotor. Yang ketiga, suka memberi makan orang-orang yang lapar, serta orang-orang yang ahli puasa Ramadan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelebihan keistimewaan bulan Ramadan yang ketiga adalah yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Keistimewaan bulan Ramadan adalah terdapat pada malam yang mulia, satu malam yang disebut dalam Al-Quran surat Al-Qadar sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar. Beberapa ulama dapat memberikan prediksinya datangnya malam Lailatul Qadar dengan metodenya masing-masing.
seperti disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Satta dalam kitab I'anatul Talibin, mengutip pendapatnya Imam Ghazali sebagai berikut. Tolong Bapak dipahami, jika awal Ramadan hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadarnya terjadi pada malam ke-29. Yang kedua, apabila awal Ramadan jatuh pada hari Senin, maka Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-21. Ketiga, jika awal Ramadan hari Selasa ataupun hari Jumat, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Dan yang keempat, apabila awal Ramadan jatuh pada hari Kamis, maka Lailatul Qadarnya itu terjadi pada malam ke-25. Dan yang terakhir, apabila awal Ramadan jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadarnya terjadi tanggal 23, malam ke-23. Berarti kalau menurut Imam Al-Ghazali itu nanti pada hari sekarang kan 21, 22, 23-nya hari Minggu ya. Jatuh pada hari Minggu malam Senin. Oleh karena itu hadirin sekalian, mari kita raih Lailatul Qadar dengan sebaik-baiknya dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi, secara umum terjadinya bulan Lailatul Qadar adalah memasuki 10 akhir dari bulan Ramadan. 21, 23, 25, 27 dan 29. Itu kata Nabi. Beliau bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal asri awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Demikianlah khutbah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk agar dapat kita menyelesaikan peperangan yang besar ini, yakni melawan hawa nafsu kita sendiri. Mari kita jadikan bulan Ramadan pada tahun ini sebagai perisai spiritual, perisai sosial, dan perisai kesehatan. Dengan berpuasa kita bina kebersamaan dan menghadirkan kedamaian. Damai jiwa kita, rukun sosial kita, dan sehat raga kita. Dan jangan sampai puasa kali ini dirusak dengan perkataan keji, gibah, namimah, serta menebar hoak. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bisabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.